Halo teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak kenapa kita harus belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi? Kenapa kita disuruh paham rumus, hafal konsep, dan memecahkan soal-soal yang kadang bikin kepala kita pusing? Ternyata semua itu bukan cuma soal angka dan rumus aja, tapi ada makna yang lebih dalam di baliknya. Ilmu pengetahuan itu berkembang dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia, dan jawabannya banyak ditemukan lewat filsafat. Nah, itulah kenapa kita akan membahas yang namanya filsafat MIPA, sebuah perjalanan untuk memahami kenapa dibalik bagaimana. Kalau kita mundur ke zaman kuno, ternyata dulu filsafat dan sains itu belum dipisahkan. Tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Aristoteles melihat alam bukan dengan mitos, tapi dengan logika dan pengamatan. Thales misalnya percaya bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Pythagoras bukan cuma dikenal karena segitiga, tapi juga menyatukan matematika dan harmoni dalam musik. Sedangkan Aristoteles menyusun cara berpikir ilmiah dan klasifikasi alam yang jadi dasar sains modern. Dari sini kita belajar bahwa keingintahuan dan berpikir logis sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Masuk ke zaman pertengahan, perkembangan sains sempat terhambat karena dominasi ajaran agama, terutama di dunia barat. Tapi bukan berarti ilmu berhenti. Pemikir dari dunia Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi justru membawa angin segar. Mereka mencoba menyatukan antara logika dan keimanan, ilmu dan keyakinan dalam satu kerangka pemahaman. Karya mereka menginspirasi ilmuwan Eropa hingga akhirnya melahirkan masa Renaissance. Di masa itu, lahirlah tokoh seperti Galileo dan Newton yang mulai membangun sains modern dengan observasi dan eksperimen. Masuk ke era modern, pertanyaan tentang ilmu jadi lebih dalam. Filsuf seperti Karl Popper mulai bertanya, bagaimana kita bisa yakin kalau ilmu itu benar? Menurut Popper, ilmu bukan soal membuktikan sesuatu itu benar selamanya, tapi soal apakah ia bisa diuji dan bahkan dibantah. Ia memperkenalkan ide falsifikasi. Kalau teori ilmiah tidak bisa dibantah, maka ia bukan ilmu. Konsep ini mendorong ilmuwan untuk terus kritis dan terbuka, karena sains adalah proses, bukan kesimpulan yang mutlak. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba terhubung, di mana ilmu gak lagi berdiri sendiri. Filsafat MIPA mulai mengajak kita memikirkan dampak dari ilmu terhadap kehidupan manusia. Misalnya, ketika kita menciptakan AI, kita harus bertanya, apakah teknologi itu akan lebih bijak dari manusia? Apakah bioteknologi melampaui batas etika dan moral? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin filsafat semakin penting, bukan untuk membatasi ilmu, tapi untuk memastikan arah perkembangannya tetap manusiawi dan bijaksana. Jadi, filsafat MIPA itu seperti kompas yang membimbing arah ilmu pengetahuan kita. Ia membantu kita memahami bukan cuma bagaimana dunia bekerja, tapi juga mengapa kita perlu tahu. Belajar bukan cuma soal menghafal rumus dan definisi, tapi juga memahami makna dan dampaknya. Dengan filsafat, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan ilmu di masa depan. Sampai jumpa di perjalanan ilmu selanjutnya. Terus bertanya, terus belajar.